Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hartina Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Pololo Tengah, Kabupaten Kota Baru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Haji Muhammad Rizan. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Pololo Tengah. Assalamualaikum Pak Rizan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah cukup baik dengan badan sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, begitu Pak ya. Sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, di mana yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, untuk tujuan ini kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran, sesuai yang saya tuliskan di dalam rencana pelaksana pembelajaran, ada dua tujuan yang akan dicapai yang berupa tagihannya nanti. Yang pertama itu setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan macam-macam interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi di sini dalam pembelajaran nanti peserta didik bisa menyebutkan apa-apa itu yang merupakan macam-macam dari pola interaksi yang terjadi dalam makhluk hidup di dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dari macam-macam interaksi yang telah bisa mereka sebutkan tadi. Jadi bukan hanya sekedar bisa menyebutkan, tapi mereka mengerti pada akhirnya masing-masing dari macam-macam interaksi tersebut, karena nantinya kan ada kemiripan walaupun mirip, tapi mereka pada akhirnya bisa membedakan sehingga kesimpulannya bisa menjelaskan dari macam-macam interaksi tersebut. Baik Pak, jadi berdasarkan paparan tadi itu dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu ada dua ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Oke. Jadi Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu nantinya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, yang di dalamnya nanti ada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, kemudian psikomotor dan afektif. Nah, dalam pengembangan yang ingin dicapai untuk pengetahuan, tentunya dari materi yang diberikan kemudian terlaksana dengan baik, itu akan tercapai nanti aspek pengetahuan. Nah, berarti di dalamnya nanti termasuk aspek kognitif. Nah, untuk yang keterampilan, nanti kan ada kegiatan berkelompok. Karena ada kegiatan berkelompok, nantinya akan ada diskusi, kemudian diakhiri nanti presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, itu menjadi bagian dari psikomotornya. Dan untuk aspek afektifnya, tetap saya lihat di dalam kegiatan secara berkelompok sampai di akhir proses pembelajaran. Nah, mungkin itu untuk terkait area pengembangan yang ingin dicapai. Jadi baik, untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi adalah bagian dari aspek pengetahuan, kemudian ada dari keterampilan dan afektifnya yang ada pada siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin dari segi metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti. Jadi
gambaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu, pertama mungkin terkait dari strateginya dulu. Saya menggunakan strategi cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Dalam hal ini nanti siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok sebenarnya. Nah, di dalam 4 kelompok ini nanti ada 2 kelompok yang berbeda. Nah, saya menyebutnya ada kategori A dan ada kategori B. Nah, pengelompokan ini terkait dengan terintegrasinya pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian juga kompetensi emosional sosial. Dalam hal pembagian kelompok tersebut diawali dengan siswa didiagnosis dulu, di mana kategori A itu masuk pada kategori dari dasar sampai akhir. Kemudian kategori yang kedua itu di kategori yang belum maksimal. Nah, setelah nantinya mereka sudah dihadapkan pada kelompok tersebut, model yang dipakai atau model yang saya pakai itu adalah model berbasis masalah atau problem based learning. Di sana siswa dihadapkan pada materi yang saya beri. Nah, di sini diferensiasi prosesnya terjadi. Jadi saya kemungkinan nanti akan melaksanakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Untuk diferensiasi konten, saya menyajikan kepada siswa dari beda kelompok kategori A dan B tadi dengan materi berupa handout atau materi ajar. Kemudian untuk kelompok yang belum maksimal itu akan diberi materi berupa tampilan video. Kemudian pada proses diferensiasi pada diferensiasi prosesnya nanti LKPD-nya akan berbeda. Ada kegiatan yang dibedakan di dalam sana, sehingga itu untuk mengukur apakah siswa sudah sesuai dengan diagnosis awal yang dilakukan. Nah, untuk metodenya di dalam ada penugasan yaitu berupa penyelesaian LKPD tadi, kemudian nanti ada tanya jawab dalam diskusi dulu, terjadi diskusi di antara anggota kelompok, kemudian terjadi tanya jawab yang nantinya itu dilakukan ketika proses presentasi. Nah, mungkin itu gambaran secara menyeluruh mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Jadi dapat saya simpulkan di sini untuk strateginya tadi cooperative learning dengan pembagian kelompok dan ada pembelajaran berdiferensiasi, ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk modelnya problem based learning, di mana materinya ada perbedaan juga ya, diferensiasi proses dan kontennya, ada handout, kemudian video, kemudian ada untuk kegiatan belajarnya itu dibagikan dengan LKPD. Nah, selanjutnya untuk metodenya itu ada penugasan di dalam LKPD-nya, kemudian ada diskusi, tanya jawab dan presentasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran saya merencanakan akan menggunakan, untuk saya sendiri akan menggunakan PowerPoint yang nantinya berisi slide di awal sebagai saya tampilkan untuk di bagian awal untuk pertanyaan pemantik. Kemudian nanti selanjutnya anak-anak akan disediakan Chromebook. Jadi satu kelompok satu Chromebook, dan itu menjadi media untuk mereka melakukan penugasan LKPD. Karena saya menggunakan aplikasi berbasis online itu Leboxit, yang itu nantinya dikerjakan melalui Chromebook tersebut. Nah, mungkin itu terkait media yang akan saya gunakan pada pelaksanaan ini. Jadi untuk Chromebook nanti masing-masing ya disediakan satu. Masing-masing satu kelompok satu. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Jadi untuk pelaksanaannya kebetulan saya di hari Senin ada jadwal pada 4 Maret 2024 itu di
tanggal 4 Maret 2024 di kelas 7A yang kedua dan ketiga. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan praobservasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Jadi yang bisa saya dapatkan hari ini merupakan mungkin berguna atau beruntung untuk saya ya, karena sebelum melaksanakan dilakukan proses praobservasi ini dulu, bisa menjadi review awal atau mungkin simulasi lah. Tapi kan kalau simulasi itu kita melaksanakannya, ini review singkat mengenai pelaksanaan saya di lapangan nanti, dan itu sangat membantu untuk memantapkan saya sehingga bisa nanti mencapai apa yang dimaksudkan dari tujuan dari praobservasi tadi, yaitu membuat saya lebih siap, lebih percaya diri, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bapak Rizhan untuk waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Senin. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kurang sehat. Ada yang hadir? Ya. Lengkap semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, perlu Bapak sampaikan kembali seperti pelajaran biasanya, bahwa kita perlu menyepakati atau mengulang lagi kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Jadi sebelum belajar seperti biasa, hari ini kesepakatan kelas Bapak ingatkan kembali bahwa di dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti tidak ada yang berdiskusi sebelum ada arahan, atau tidak ada kegiatan sebelum ada arahan dari Bapak. Kemudian sebelum bertanya, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan kalau mau bertanya, selesaikan dulu temannya menjelaskan atau Bapak menjelaskan. Sehingga bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, silakan yang dilihat memimpin doa hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil
tulisannya? Ada macam interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai lingkungan, interaksi makhluk hidup dalam lingkungan atau dalam ekosistem. Jadi hari ini yang bakal kita bahas itu adalah macam-macam interaksi makhluk hidup dalam ekosistem yang kaitannya dari bab utamanya yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya ada materi mengenai komponen penyusun suatu ekosistem. Yang pertama itu adalah komponen biotik. Ada yang masih ingat komponen biotik? Terdiri atas sel, makhluk hidup. Makanya Bapak taruh biotiknya di atas pohon. Kemudian yang kedua ada yang namanya abiotik. Nah, ini adalah komponen dari ekosistem yang tidak hidup. Makanya Bapak taruh di tanah. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi macam-macam mulai interaksi yang ada di dalam suatu ekosistem atau terhadap lingkungan, silakan disimak terlebih dahulu. Ada yang tahu nomor berapa? Apakah kambing? Kambing domba? Kambing atau domba ya. Kalau terlihat dari depan itu adalah kambing. Apa yang dilaksanakan oleh kambing itu dilakukan makan? Silakan disimak. Kira-kira di antara kambing itu terjadi interaksi atau tidak? Oh, ini juga. Apa? Berkelompok. Biasanya bapaknya pokoknya terkumpul dalam suatu padang rumput, ada sekumpulan kambing yang makan bersama. Selain makan bersama, ada berebut makanan? Ada. Oke, selanjutnya. Yang berapa? Tom and Jerry. Ada yang pada tahu ini Tom and Jerry? Tahu. Itu hewan apa? Kucing dan? Kalau terlihat pada gambar, kira-kira itu lagi apa? Bersasahan atau disasahi? Bersasahan. Nah. Ada yang pernah di kehidupan nyata melihat kucing mengejar tikus? Kalau tikus mengejar kucing? Berarti ada yang pernah melihat di kehidupan sehari-hari kalau ada kucing mengejar tikus? Hampir semuanya pernah lah. Nah, ini ditanyakan kira-kira kenapa alasannya kucing itu mengejar tikus? Makan? Karena tikus merupakan makanan kucing. Kalau tikus ada hutang lawan kucing, jadi disasahi. Selanjutnya, ada yang tahu juga berapa? Pohon. Yang lain? Daun. Secara spesifik ada yang tahu itu daun apa atau tanaman apa atau pohon apa? Durian. Apa? Binalu. Yang tahu binalu? Tidak tahu. Nah, jadi merupakan foto benalu. Benalu biasanya ada di pohon yang kita pelihara. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira kenapa orang selalu menebang benalu yang menempel pada pohon? Merugikannya apa? Menyerap. Bahasa sekarangnya negeri makan mungkin gitu lah. Selanjutnya, nyamuk. Pada intinya itu nyamuk. Bapak kada tahu itu Aedes aegypti atau lain. Nyamuk kan? Ada yang pernah lihat nyamuk? Ada yang menyamukan malam tadi? Ada. Di hutan. Nah, berkaitan dengan gambar itu, kira-kira apa yang dirasakan kalau ada yang terjadi pada gambar? Selain getar? Menjual. Apa jalan Banjar? Bebiar, ya. Bebiar. Nah, selanjutnya, kenapa
Karena perlu makan. Jadi dari gambar yang Bapak tampilkan tadi, kayaknya semuanya pernah melihat atau pernah menyaksikan secara langsung, ya paling minim mendengar lah, pernah seperti pohon bengawan tadi kan. Nih pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian bayangkan kalau di dunia ini tidak ada tumbuhan? Pernah. Pertanyaannya lagi, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada? Kira-kira kalau ada oksigen, apa yang terjadi dengan manusia? Ada pembina. Kalau ada pembina, mati. Berarti yang terjadi seandainya tidak ada tumbuhan, maka tidak ada kehidupan lain. Jelas? Pertanyaan terakhir. Kenapa? Kenapa ya? Karena kenapa? Kita perlu, ya kita masih perlu orang lain. Kemudian kita perlu makhluk hidup lain. Karena dari situlah nanti akan terjadi interaksi. Ya ada. Kalau ini ada yang menulis status, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ada yang menulis status ini. Kemudian ada yang mengunjungi pulang siangnya. Itulah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama peserta didik. Peserta didik itu siapa? Ya. Jadi kalian dapat menyebutkan macam-macam interaksi makhluk hidup dalam sosial. Hal yang pertama berarti kalian harus bisa nantinya menyebutkan. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan. Nah, dapat menjelaskan ini paham berarti dengan apa yang disebutkan, walaupun dengan bahasa kalian masing-masing. Tapi intinya dari macam-macam interaksi yang disebutkan itu kalian tahu, walaupun bahasanya nanti berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan duduk sesuai kelompok yang sudah Bapak tentukan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kemudian kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Silakan kelompoknya boleh dibuka. Ini tadi kelompok 3 atau 4? Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dibuka kelompoknya, kemudian masuk ke Google Chrome-nya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan masuk ke Google Chrome. Kalau sudah silakan buka Google Chat. Silakan buka Google Chat-nya. Untuk kelompok 3 dan 4 silakan pelajari materi yang Bapak berikan di atas dulu. Selanjutnya nanti Bapak arahkan. Silakan baca masing-masing materi yang ada di kertas. Sudah bisa masuk? Ada grupnya 7A. 7A silakan dibuka. Itu ada video, silakan ditonton. Sudah kesulitan nomor 1?
memberi waktu untuk mempelajari materi untuk kelompok 1 dan 2 dengan melihat video, dan untuk 3 dan 4 membaca materi yang Bapak berikan. Jadi yang perlu dipelajari di sana terkait dengan macam-macam pola interaksi dan kejelasannya. Kan setiap sistem pola interaksi itu kan berbeda-beda kejelasannya. Kelompok 3 dan 4 atas yang Bapak kasih tadi silakan diberi nama dan boleh diberi garis bawah atau di stabilo kalau itu menjadi catatan penting untuk kalian. Setelah ini kegiatannya kalian akan mengisi LKP di kelompok. Materinya nanti kalau yang kelompok 3 dan 4 materinya dari bahan yang Bapak berikan. Kalau yang kelompok 1 dan 2 dari video. Jadi yang kelompok 1 dan 2 hasil dari percakapan di video boleh ditulis. Kalau kelompok 3 dan 4 sudah ada di sana catatannya. Tapi kalau mau digaris bawahi ataupun dikasih warna bagian-bagian yang penting boleh. Loading enggak? Oh, ada catat. Kalau loading. Iya. Kelihatan ya? Dari situ kelihatan nggak? Geser ya, sudah kelihatan kan? Karena terakhirnya tetap nanti tagihannya masing-masing lah. Bapak kasih LKP yang perlu dijawab, tapi awalnya dijawab secara berkelompok dulu. Jadi masing-masing dari kalian harus ada sumbangsinya terhadap kelompok. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, kalau sudah selesai untuk kelompok 3 dan 4 silakan dibuka rumusnya, masuk di Google Chrome, masuk ke Google Chat. Sudah ketemu kelompok 3 dan 4? Sudah ketemu? Sudah. Adalah di sana
D. Kelompok 3 tujuh A ya. Kenapa lah? Maka tadi sudah dibahas di kesepakatan. Penting. Walaupun pembelajaran berkelompok, tetap nilainya masing-masing lah. Jangan ada mengambil bagian dari kegiatan berkelompok. Misalnya kalau kawannya mau, jadi kemudian dari semua siapa. Itu masuk ke penilaian berkelompok. Kalau kan berbeda. Jadi bagi tugas saja. Kalau misalnya ada 10 soal, bagi 5 soal menjawabnya. Ya, silakan Kiki. Ya. Silakan itu harus boleh isi yang di bawah yang di bawah. Itu ulangan soal kelas jangan melakukan aktivitas sebelum tapi sekiranya memperlambat kita mengerjakan. Perlu Bapak sampaikan lagi yang menjadi catatan di sini proses pembelajaran kita bukan keahlian kita menggunakan. Beda kalau memang pembelajarannya komputer, Bapak boleh mengoperasikan komputer. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Belum. Kita lanjutkannya sampai selesai.
Perhatikan untuk kelompok 3 dan 4 di depan. Lihat, untuk kelompok 3 dan 4 yang satu dulu lanjut aja. Kalau sudah selesai nonton videonya lapor. Untuk kelompok 3 dan 4 di sini ada disediakan gambar dari 1 sampai 10. Nah, dari gambar ini kalian analisis apa yang menjadi nama interaksinya. Misalnya kalian klik, nah pilih yang menurut kalian benar, pilih yang mana. Kemudian demikian juga dengan alasannya. Misal, gambar yang pertama itu soal kompetisi misalnya. Interaksinya adalah kompetisi. Nah, alasannya apa? Misal alasannya satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, jadi jawab sesuai dengan materi yang sudah kalian peroleh tadi di atas materi. Silakan dikerjakan, jangan berdiskusi. Kalau itu ada 10 soal, kemudian ada soal yang kedua, silakan dibagi-bagi mengerjakannya supaya waktunya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan mengenai APD-nya. Boleh? Nih, untuk kelompok 3 dan 4 ada Bapak sisipkan di Google Chat-nya. Nih, buku ada, kemudian materi ajar yang sama di kertas ada. Kemudian kalau mau mencari di sumber lain di Google. Kelompok 1 dan 2 berapa menit? Kelompok 2 jangan asal menjawab lah, didiskusikan dulu yang mana yang tidak. Kenapa langsung dulu? Karena itu yang tahu itu kan. Awal satu. Silakan waktunya 10 menit. Kalau mengenai bentuk pada jamur itu kan biasanya di tempat yang terlalu kalau materinya panjang jangan ditulis semua, nanti bisa diulangi. Bisa diulangi lagi kalau ada yang lebih dalam. Jadi yang dicatat inti-intinya yang terlalu panjang nggak bisa diulangi. Kita lihat. Ada ketemu Google Chat? Kelompok
Ini sudah diklik link ini. Sudah. Sudah diklik. Sudah terbuka halamannya. Silakan kalau sudah terbuka. Kelompok 2 sudah. Kalau sudah terbuka, perhatikan untuk kelompok 1 dan 2, lihat di depan. Ini ada gambar, ini ada nama interaksi dan ada nama alasannya. Kelihatan? Kelihatan. Untuk gambar dan nama interaksi, lihat gambarnya. Jika menurut kalian interaksinya misalnya itu Pak, interaksinya antar buku dan bunga itu adalah misalnya komensalisme, maka komensalisme tarik taruh ke ya. Sudah paham sampai situ? Selanjutnya hubungan antara gambar dengan alasan itu diberi tanda panah. Misal gambar nomor 1 itu kayak alasannya kenapa komensalisme, karena misalnya saling menguntungkan, maka tarik dari sini, dari sisi ini ke paham? Kalau sudah silahkan dikerjakan. Kemudian di Google Chat itu ada Bapak taruh materi, ada buku, silahkan untuk bahan diulang, dan video tadi boleh diputar kembali kalau ada yang lupa. Silakan ambil di yang diputar juga di pribadi masing-masing. Di dalam KPD ini ada materi juga yang bisa dibaca. Jangan lupa diberi nama. Beri nama lah, jangan lupa. Jawab yang berkelompok aja dulu, Pak. Itu menyusul aja yang pribadi. Tapi waktunya bisa ada cukup. Jadi agak cepat jawabnya. Semakin cepat jawabnya, semakin cepat kita presentasi dan cepat selesai. Jangan lupa di bawahnya masih ada aktivitas kedua lah. Ini ada aktivitas yang kedua. Jadi di LKPD-nya itu ada yang terulang kasusnya lah. Misalnya ada yang mutualisme 2 kali atau parasitisme 2 kali. Jadi kada mesti satu. Itu ada yang 2 pasti. Kelompok 2 bisa? Ada masalah? Mawan? Nah. Dari mana? Jadi harus 2 tangan. Ya. Ikuti jawaban yang kelompok tadi. Misalnya satu lagi, singkat aja. Karena penjelasannya intinya itu terserah itu mau masuk bahasanya. Kalau mau ditambahkan. Nomor berapa?
Kendalanya cuma satu, kalau ada dibaca materinya kemungkinannya ada tahu jawabannya. Dan materinya ada hanya dibaca lah, tapi memahami. Itu akhirnya kan namanya memutuskan mengumpul. Apa di kemudian terus gak ada itu lah, gak ada kesimpan itu jawabannya dalamnya. Sini dulu, sini dulu. Jangan membuka tab baru lagi lah. Coba coba, sini dulu. Ini kenapa banyak banget nih? Kalau hendak keluar dari itu, tetap kembali ke yang pertama aja lah. Jangan membuka tab baru lagi. Nah, ini berapa tab juga sama. Ingat, jangan membuka tab baru lagi. Ini jangan dibuka lagi. Yang ini kita pakai. Ini. Sama kan simpan aja lah. Ini. Nah, semuanya dikeluarkan. Jangan lagi membuka. Kalau misalnya kamu membuka Google, kalau membuka Google sini, balik lagi ke sini. Jangan membuka halaman baru lagi. Sudah selesai? Ya, tinggal diletakkan. Silakan. Sudah semua? Cek lagi yang atas. Sudah lengkap? Saling beri. Ini kirimkan, silakan meninggal. Silakan Bang. Disalin. Sudah. Diselesaikan yang kelompoknya dulu, gampang menyalin ke situ kalau sudah selesai. Kelompok. Tadi ini mau jawab nomor 5. Nomor 4 juga. Kalau yang paling bisa nomor 5, nomor 6 dijawab. Makanya dia bapak dibagi. Ini kemarin tadi bapak lihat laptopnya cuma ada 2 orang ini aja melihat. Yang 2 orang itu ada yang melihat ke sini. Artinya dibagi 5 orang tanggung jawab. Kalau sudah habis waktunya, selesai seperti itu. Dua menit lagi. Selesai. Kita semuanya belum. Kita semuanya masih ada di bawah. Nanti
hati-hati kemungkinannya dia. Ada kemungkinannya yang harus dibagi tiga yang mana? Atau menit lagi? Kuncinya itu tinggal melihat apa yang kemungkinannya dipecah menjadi tiga interaksinya itu aja. Kalau yang lainnya terserah mau dari mana. Apakah apa namanya? Kompetisi, apakah predasi, apakah artinya biosis atau simbiosis kah yang dipecah menjadi tiga? Silakan semua kelompok ke halaman yang paling bawah. Di sana ada mengumpulkan jawaban di paling bawah. Ini tinggal dicatat aja lagi. Salah satu yang dicatat yang lepas, yang lain tinggal dicatat aja. Kalau sudah silakan. Ya. Yang di atas kan bisa diisi. Itu kenapa diisi? Yang bawahnya apa? Paling bawah. Paling bawah, terus bawah. Tuh, ini di situ dia dikasih nama. Nah, nama pak, nama pendek aja, koma, siapa? Grade-nya 7, kemudian subjeknya 10 subjeknya IPA. Kemudian dikirimkan. Udah lagi. Sudah, silakan kumpulkan ke paling bawah. Ini tulis nama kalian tempatnya, tapi nama pendek aja, koma. Kasih koma. Sudah menyalin? Sudah disalin? Ini dua. Ya, tinggal memilih aja gitu. Tiga pilihan. Sudah. Silakan dilengkap kirim send. Kelompok 2 sudah di send. Sudah. Silakan dilengkapi yang di LKPD masing-masing tadi. Kemudian nama jangan lupa di LKPD masing-masing. Oke, silakan dikirimkan sudah jawabannya. Waktunya habis. Ke paling bawah. Ke paling bawah. Sudah disalin loh. Nah, ini sudah. Ya, selamat yang belum disalin. Jawab. Anak ada dibagi tulisnya. Paling bawah. Dicatat yang 30 di jauh. Sudah? Sudah? Tuh, sudah ngirim semua loh. Ini kelompok 1,
Silakan untuk kelompok 1 dan 2 siapa yang mau mempresentasikan hasil tadi? Kelompok 1 atau 2 siapa yang mau? Kelompok 1. Kalau kelompok 1 yang mempresentasikan, maka yang bertanya nanti adalah kelompok 2. Silakan pilih mana, pilih bertanya atau pilih mempresentasikan. Apa? Berarti yang presentasi kelompok 2. Kelompok 2. Siapa-siapa tadi kelompoknya? Ini hasilnya. Nah, silakan presentasikan dalam layar aja. Jelaskan aja apa yang kalian pilih. Bahwa nomor 1 kamu interaksinya misalnya mutualisme, alasannya ini. Kita sambil membaca kelihatan. Silakan dipresentasikan. Yang lain sambil diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1, kami ada kupu-kupu dengan bunga, nama interaksinya adalah mutualisme, alasannya karena saling menguntungkan. Nomor 2, hero dan remora. Nama interaksinya adalah komensalisme, dan alasannya satu untung, satu netral, tidak untung, tidak rugi. Nomor 3, jawaban kami parasitisme, jawabannya satu untung, satu rugi. Nomor 4, daerah geometri ilalang. Antibiosis, nama interaksinya, sedangkan alasannya menghasilkan zat menghambat makhluk hidup lain. Nomor 5, parasitisme, alasannya satu untung, satu rugi. Nomor 6, parasitisme, satu untung, satu rugi. Nomor 7, parasitisme, satu untung, satu rugi. Nomor 8, kompetisi, alasannya yang mana tuh? Nomor 8 yang mana? Panahnya ini nomor 8. 8 alatnya ke atas ini. bersaing dalam merebut makanan, pasangan atau habitat. Nomor 9, predasi. Terus Jawabannya ini dari sini predasi ke sini. Berarti apa tuh? hubungan pemangsa dan pemangsa. Nomor 10, predasi, hubungan pemangsa dan pemangsa. Oke, jadi yang terakhir tadi adalah predasi, hubungan pemangsa dan mangsa. Oke, bagus untuk kelompok 1 yakin dengan jawabannya walaupun Bapak lihat ada kekeliruan jawaban, tapi itu bukan salah jawaban tapi kendala teknis waktu menjodohkan aja salah. Di yang pertama tadi lah. Nih. Ya kan? Ini harusnya ke atas ini tadi. Iya. Silakan duduk. Aktif 2 nanti kelompok yang lain. Selanjutnya untuk kelompok 1 karena giliran bertanya silakan. Kalau tidak bertanya Bapak yang bertanya ke kelompok. Pertanyaannya? Ada. Berarti Bapak yang tanya lah untuk kelompok 1. Bisakah daerah yang ditumbuhi ilalang nomor 4 itu ada interaksi lain selain menghasilkan zat yang menghambat makhluk hidup lain, atau di sini dipilihnya adalah antibisi atau antibiosis. Bisakah nama interaksi lain menjadi jawaban untuk gambar nomor 4? Apa yang bisa? Parasitisme. Alasannya? Dari mananya? Karena bisa menghambat zat untuk bisa menghasilkan zat untuk menghambat makhluk hidup lain sih. Karena makhluk hidup lain bisa rugi. Bisa rugi. Adanya di tubuh ilalang. Oh iya. Selanjutnya
antibiosis atau antivisi apa yang bisa untuk daerah yang ditumbuhi ilalang? Parasitisme, Pak. Parasitnya di mana? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Menguntungkan Di mana? ilalang Ilalang. yang tumbuhan lain. Karena Lain. bisa tumbuh di daerah karena ditumbuhi ilalang. Karena satu diuntungkan, satu dirugikan. Itu sebenarnya bukan masuk ke parasitisme, tapi masuk ke kompetisi. Karena sama-sama mencari unsur hara dari tanah. Kan sesama tumbuhan nggak bersaing. Sama dengan kaitannya singa yang berkelahi mencari makan atau pasangan. Nah kalau yang ini sama mencari unsur hara, tumbuhan lain bersaing akhirnya. Berarti itu masuk ke kompetisi. Bisa. Jadi selain antibiosis, kalau yang ini tadi benar menghasilkan zat, kemudian tumbuhan lain terhambat. Tapi bukan parasitisme, tapi kategorinya adalah antibiosis atau anti. Selanjutnya, kelompok 3 dan 4. Siapa yang mau maju untuk aktivitas 2? Kelompok 3 atau kelompok 4? Kalau kelompok 3 yang maju, berarti kelompok 4 yang Bapak tanyai. Kalau kelompok 4 yang maju, kelompok 3 yang Bapak tanyai. Silakan. Kelompok 3 Bapak tanya. Anak maju atau Bapak tanyai? Maju ada, bacakan aja. Maju bacakan aja. Kita lihat hasilnya tadi. Kelompoknya siapa? Reza, ya lah. Reza. 66. Ternyata belum menjawab. Sempat. Oke, karena belum menjawab, Bapak anggap langsung memilih di tempat aja sudah. Memilih di tempat, jawabannya langsung singkat saja. Berarti kalau mengurut ini, kira-kira ini apa jawabannya? Yang lain bisa membantu? Predasi. Terus antivisi. Kompetisi. Ya, terus sini predasi. Terus ini anti. Ini mutualisme, komensalisme, para. Jadi di antara jawaban ini predasi, kompetisi, dan antibisis boleh tertukar tempatnya karena posisinya sama setara. Yang tadi boleh tertukar cuma karena simbiosis dibagi lagi menjadi 3. Kemudian mutualisme, komensalisme, parasitisme posisinya boleh tertukar. Serah anak mutualisme di tengah, di sini komensalisme, di sini parasitisme boleh. Makanya jawabannya kalau tertukar pun atau berbeda akan tetap benar, terkecuali simbiosis diletakkan pada tempat yang lain. Baru salah. Sudah, silakan duduk. Kelompok 4. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak yang bertanya? Tidak. Pertanyaannya satu, kenapa simbiosis yang ditaruh di sini? Kelompok 4, kenapa simbiosis yang ditaruh di sini? Kenapa ada Bapak taruh kompetisi di sini? Bisa menjawab kelompok 3?
Yang kelompok 4 Sam, Isa, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Karena dibagi Iya. sedangkan yang lain itu tidak ada lagi pemecahannya. Kalau simbiosis dibagi menjadi parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Jadi kada boleh simbiosis ditaruh di lain. Kalau di sini ditaruh antibisis, terus isinya yang 3 ini apa? Kosong. Makanya salah kalau menurut Bagan. Oke, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya tadi kalian sudah menjawab ini hasil dari kelompok 3 atau 4 tadi. Nah, ini yang bertanda hijau itu sudah benar. Ini salah nih, kenapa? Predasi itu bukan saling menguntungkan. Predasi itu antara pemangsa dan mangsa. Kemudian ini juga dalam mutualisme antara elang dan ular. Ini juga predasi. Yang misalnya kalau sudah kita kembali masih sudah selesai. Jadi refleksi hari ini kira-kira yang sudah tercapai tadi apa? Pertama, tujuannya tadi bisa menyebutkan macam-macam pola interaksi. Kira-kira bisa ada menyebutkan? Bisa. Nah, yang kedua yang belum tercapai apa? Alasannya, Pak. Alasannya karena ada semuanya tadi bisa menjelaskan gitulah. Nah, karena ada beberapa, jadi ada semuanya bisa dijelaskan dengan benar. Selanjutnya karena ada kamera. Ya. Kira-kira apa yang menurut kalian itu menyenangkan? Belajar tentang menurut hidup. Selain itu nyaman Pak hari ini beli sehat, nyaman bersandar misalnya. Salah satu alasan sebenarnya mengetahui macam-macam beserta alasannya. Pertanyaan terakhir, kira-kira harapan kalian? Bisa memahami selanjutnya. Kita terkait pembelajaran kita. Ujung bukan nih kalau di perpus ini misalnya duduk sini, berarti selanjutnya kita harus belajarnya di Kelas. nyaman Pak kalau di perpus ini kipas. Lebih memahami lagi, Pak. Media Menarik. Sangat-sangat menarik. jangka pendeknya susah. Memudahkan nggak? Kelompok 3, kelompok 4 susah ada jangka pendeknya tadi. Nah, kenapa ada yang ada bisa menjawab? Ada sempat atau ada bisa tadi? Ada sempat, nah. Berarti masih belum maksimal tadi dalam jawab. Nah, berikutnya pertemuan kita materi yang sama, bab yang sama. Jadi di submateri peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Ini kaitannya nanti dengan rantai makanan. Kemudian ada makhluk hidup itu yang heterotrof dan autotrof. Kalau manusia masuk yang heterotrof. Karena manusia tidak bisa membuat makanan saya masak sarden itu bukan membuat makanan tapi menyajikan makanan lah. Yang bisa membuat makanan sendiri apa? Bapak rasa cukup untuk hari ini. Silakan dikumpulkan lembar jawaban masing-masing tadi di depan. Jangan dikasih nama terlebih dahulu. Silakan dikumpulkan. Yang materi tetap diambil aja, yang materi yang mengisi aja yang dikumpul. Boleh. Ya, sesuai jawaban tadi. Satu ini masing-masing ada namanya.
Dulu kayaknya saya dikumpulkan aja dulu. Ya. Oke, karena semua sudah dikumpulkan, mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Oh, ada sambutan cukup teman-teman hari ini. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada tahapan pasca observasi bersama saya Hatina Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Pulau Tengah, Kabupaten Kota Baru. Saya masih ditemani oleh Bapak Haji Muhammad Misnan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Nelly Kusnani sebagai pengajar praktek pada program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Baru. Assalamualaikum Bu Nelly dan Pak Misnan. Bagaimana kabarnya hari ini? Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi yang saya laksanakan kemarin secara keseluruhan berjalan sesuai dengan rencana, walaupun nanti bisa saya jelaskan ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Namun secara keseluruhan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan di APP bisa berjalan dengan Ya, jadi dapat dari disimpulkan bahwa pelaksanaan kemarin itu berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat observasi kemarin bahwa pengembangan yang akan saya lakukan itu mencakup pengetahuan di dalamnya ada aspek kognitif, kemudian di keterampilan di dalamnya ada aspek psikomotorik, dan kemudian untuk tahapan pembelajarannya saya juga sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang cukup strategi, kemudian satu metode yang saya gunakan Jadi ada aspek kognitif dan psikomotor yang untuk di area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas kemarin. Nah, kemudian menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Sejauh yang sudah saya laksanakan ketika observasi kemarin sudah berjalan lancar, namun memang masih ada terdapat kendala atau mungkin kalau saya merasakan masih belum sempurna. Nah, kalau Bapak beranggapan bahwa masih belum sempurna, kira-kira di bagian mana ya Pak terdapat kekurangannya itu, atau ada kendala-kendala yang Bapak hadapi kemarin? Jadi kalau saya coba lihat setelah pelaksanaan observasi, kekurangan yang saya alami itu terletak pada LKPD. Jadi saya melihat kemarin dalam manajemen waktu kayaknya kelebihan waktu, dan itu saya sebutkan bahwa perlu ada perbaikan untuk LKPD yang saya gunakan kemarin. Kemudian yang kedua, kekurangannya pada materi ajar yang saya berikan ke siswa pada kategori yang B kemarin. Kan ada dua kategori, ada yang diberikan video pembelajaran, kemudian ada yang diberikan handout atau materi ajar berupa materi yang
konkret. Nah, itu saya merasa masih kurang untuk materi yang diberikan tersebut. Kemudian kalau kendala secara umum, dan ini sering saya temukan bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif secara keseluruhan. Hampir semuanya mengadakan KPD, tapi ada yang tidak terlalu aktif, yang kaitannya seperti saya lihat hanya mengandalkan satu orang, jadi mengandalkan satu orang karena ada yang rajin, lalu hanya itu yang kelihatan sangat aktif, sementara yang lain terkesan menunggu. Jadi di sini saya sebutkan ya Pak bahwa untuk kendalanya tadi terletak di LKPD karena kekurangannya di LKPD karena tidak cukup waktu, kemudian di handout-nya atau materinya yang untuk di kelompok yang B, kemudian kendalanya itu di pada saat diskusi pada saat kelompok masih ada mungkin siswa yang tidak terlibat secara aktif ya, mungkin kurang aktif. Nah, ya bukan tidak aktif tapi kurang aktif, jadi masih ada aktifnya. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi Pak? Apa karena ada hal yang membuat mereka itu tidak aktif, sesuatu yang misalnya tidak terlibat secara aktif yang tadi, apakah ada penyebabnya kira-kira beberapa bagian? Kalau untuk kendala tadi, memang saya kembalikan ke rencana pembelajaran bahwa di sana kan ada kesepakatan kelas, setiap kegiatan harus kita perbaharui dan perlu kita ingatkan terus sepanjang proses pembelajaran bahwa kesepakatan kelas termasuk anak-anak yang tidak santai. Kemudian pada penggunaan media mungkin karena jarang menggunakan, anak-anak masih terkesan wah dengan fasilitas yang kita berikan seperti Chromebook, sehingga dia malah melakukan kegiatan di luar dari yang kita instruksikan. Nah, jadi kalau menurut saya berikutnya saya akan membiasakan anak dengan menggunakan media seperti Chromebook. Kemudian juga saya akan mencoba, kalau kemarin kan saya membagi kelompok itu berdasarkan level literasi anak. Nah, yang di kemudian nanti mungkin saya ubah itu berdasarkan dari kategori diferensiasi yang berdasarkan visual, kemudian auditori dan kinestetik. Mungkin itu lebih kepada apa yang diinginkan anak. Jadi prosesnya nanti saya akan teruskan. Jadi tadi untuk kedepannya Bapak ingin memperbaiki bagaimana rancangan di pembagian kelompoknya kayak pengelompokan siswanya. Kalau kemarin Bapak mengelompokkan dari segi literasinya, kemudian yang berikutnya Bapak merencanakan untuk diferensiasi atau pengelompokan itu berdasarkan minatnya. Untuk salah satu cara yang mengantisipasi ya Pak, kurang aktifan siswa tadi. Barangkali kan terkait karena Bapak melihat dari hasil yang observasi kemarin. Nah, mungkin boleh saya tahu Pak, kira-kira salah satu alasan ya Pak ya, salah satu alasan pemilihan misalnya untuk rancangan berikutnya Bapak tadi berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan minat dari siswanya itu apa Pak? Alasannya, salah satu alasannya. Karena melihat dari kegiatan ketika proses pembelajaran tadi, termasuk kan kaitannya kekurangan dari materi yang saya berikan itu hanya handout yang berisi tulisan. Nah, selanjutnya nanti itu akan saya perbaiki bagaimana handout itu menjadi lebih menarik. Kalau sudah anak-anak ini dipetakan atau dikategorikan sesuai dengan minatnya tadi, mudah-mudahan itu nyambung, dia lebih termotivasi sehingga bisa ikut aktif di dalam diskusi ataupun di dalam kelompok yang sudah ditentukan.
karena untuk perbaikan ya sebaiknya secepatnya akan saya realisasikan dan secepatnya saya persiapkan. Jadi pertemuan berikutnya sudah saya lakukan keadaan pokoknya minimal dulu, dan kemudian unsur hal lain terkait proses yang lain yang masih kurang saya coba di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Nah, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini secepatnya bisa Bapak realisasikan. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Nelly Kuswareni sebagai pengajar praktek untuk memberikan kembali terhadap proses observasi pencatatan pasca observasi yang sudah dilakukan. Silakan Bu Nelly. Umpan baliknya. Terima kasih atas observasi Bapak Ibu selama ini. Nah, kita sudah melewati kegiatan di pra observasi, kemudian observasi, nah kemudian ini pas observasi. Saya ingin mendengar refleksi dari Bapak terkait kegiatan observasi kita tadi mulai dari pra observasi dan bisa Bapak merupakan refleksinya. Jadi yang saya rasa setelah melewati observasi kemudian kegiatan observasi dan masih observasi, saya memang di sini merasa Ibu Latifah Dewi tidak hanya mengarahkan tapi juga melakukan bimbingan dan koreksi. Terkait itu observasi ya tentunya, karena kegiatan observasi tentunya saya harus menyiapkan perencanaan, dan saya menyiapkan perencanaan itu dimulai dengan konsultasi dengan beliau. Ini saya dibimbing mulai dari pembuatan SPP, kemudian mengenai pemilihan strategi belajar, kemudian pemilihan metode dan model yang digunakan. Itu berdasarkan pengalaman beliau yang saat ini sudah mungkin memasuki tahap akhir pada kegiatan beliau. Jadi banyak pengalaman yang beliau share yang itu sangat berimbas atau sangat penting di dalam proses coaching beliau pada saat ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak atas refleksinya. Nah, karena tadi Bapak sudah merefleksi saya, maka saya akan merefleksi Bapak atas aktivitas kita selama ini ya Pak ya. Pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk terlibat dalam kegiatan ini mulai dari observasi dan pasca observasi, di mana saya menilai Bapak ini sangat membantu sekali pada kegiatan ini dalam hal misalnya persiapannya. Bapak ini orangnya aktif bertanya, kemudian di sisi lain selain misalnya Bapak berkonsultasi dengan saya juga, Bapak aktif mencari bahan informasi di sumber-sumber yang lain. Kemudian untuk arahan Bapak itu lebih cepat memahami, mungkin jangan-jangan lebih memahami saya daripada saya. Kebetulan saja. Nah itu jadi sangat terbantu sekali untuk kegiatan ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari juga dari Bapak. Bapak itu orangnya antusias, kemudian aktif, dan juga orangnya antusias, kemudian aktif, dan juga ahli IT Bu. Nah, sangat membantu sekali lah orangnya. Jadi kemarin dilihat dari kegiatan siswa itu saya sangat tertarik dari penggunaan media yang beliau gunakan pada
kemudian untuk kedepannya saya juga berharap kita masih bisa tetap menjalin kolaborasi Pak ya, karena posisi kita mungkin sama, kita sama-sama kadang mengajar IPA. Nah kemudian bisa jadi nanti saya yang belajar dari Bapak, saya banyak belajar dari Bapak karena senioritas tidak menutup kemungkinan belajar dari yang junior yang dia, karena mungkin pengalaman beliau lebih banyak atau ilmu-ilmu yang beliau dapat di sumber-sumber yang lain juga lebih banyak. Mungkin itu refleksi dari saya terhadap Pak Haji Muhammad Ismail. Demikian serangkaian proses pasca observasi pada kegiatan pembelajaran yang kami lakukan bersama Pak Haji Muhammad Mishan dan saya sendiri Haji Nadewi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Baru.